Hai semua, kembali lagi di Autonet Max dan kita masih di Tokyo Beach Side di Japan Mobility Show 2023 dan di booth-nya Mazda. Dan Mazda tahun ini membawa sebuah tema yaitu mengangkat mobil ikonik mereka, yaitu adalah Mazda MX-5. Dan yang di belakang saya adalah versi terbaru, terupdate yang baru akan dijual di Jepang di awal 2024. Yuk kita bahas. Nah, karena di JMS ini Mazda mengambil tema MX-5 sebagai ikon mereka, tentunya mereka juga memajang beberapa model yang lain, termasuk adalah the very first MX-5, yaitu adalah yang berkode NA. Ini nih, MX-5 pertama di dunia. Nah, selain MX-5 generasi pertama yang di depan tadi warna merah, di sisi belakang sini juga ada sebuah MX-5 SEDV atau Self Empowerment Driving Vehicle. Yang mana sebenarnya ini adalah bahasanya Mazda buat sebuah wheel cap atau mobil untuk penyandang disabilitas. Dan uniknya memang dia difasilitasi dengan beberapa komponen yang akan mempermudah para penyandang disabilitas untuk bisa ngerasain Jinbaita itu seperti apa. Oke, jadi ini adalah sebuah Mazda MX-5 terbaru. Dan kalau kita perhatikan, dia udah punya warna baru, yaitu Aero Grey Metallic. Nah, kita akan bahas apa bedanya dibandingkan dengan MX-5 yang lama. Pertama, di bagian depan, kalau kalian perhatikan, nggak terlalu kentara bedanya. Bentuk shape bumpernya dan grillnya malah masih cenderung mirip. Tapi memang, kalau kita perhatikan secara detail, itu yang berubah. Pertama, LED DRL yang dulu ada di bagian bumper bagian bawah, sekarang udah dipindah. Dan posisinya sekarang ada di dalam housing lampu utamanya. Dan dia juga punya sensor untuk MRCC ini yang diletakkan di dalam grillnya. Ini beda dengan SUV-SUV Mazda pada umumnya yang biasanya ngumpet ya sensornya di balik dari logo yang biasanya warnanya bening mika gitu ya. Tapi karena di mobil ini logonya beda, otomatis dia penempatannya jadi di grillnya ini. Dan kelihatan kesannya jadi asimetrik, tapi secara nggak langsung juga kelihatan nyaru ya. Nah, di bagian samping, unit yang ada di sebelah saya ini menggunakan velg dari BBS. Warnanya hitam dan kelihatan kontras dengan kaliper warna merah dari Brembo. Gimana? Cakep nggak? Nah, kalau di bagian belakang yang kentara berubah itu adalah lampu. Sebenarnya secara bentuk dia masih sama. Tapi kalau kita lihat detailnya, lampu bulat di sini sekarang dikasih tarikan garis yang seperti ini. Jadi, kalau Mazda ngomongnya itu kayak bulat dicampur sama oval gitu ya. Kelihatan lebih fresh dan kelihatan lebih cakep. Oke, jadi ubahan berikutnya itu ada di bagian dalam, lebih tepatnya ada di panel instrumennya ini. Dia udah pakai MZD Connect yang versi terbaru. Ukurannya sekarang 8,8 inci, dia bukan yang tinggi gitu ya. Dia bikin lebih ke horizontal gitu yang memanjang ke samping. Dan Mazda tuh ngomongnya ini lebih ke arah frameless. Walaupun sebenarnya masih ada frame-nya ya. Kenapa kalau dia bikin frameless? Pertama, biar nggak terlalu mengganggu visibilitasnya ke depan. Kedua, kalau sampai amit-amit ada apa-apa nih, airbag-nya ngembang, dia ini tidak mengganggu kinerja dari airbag-nya. Mantap sih ya. Oh ya, MCD Connect ini juga sudah terhubung dengan smartphone kalian. Jadi kalau amit-amit kecelakaan, langsung dikirim ambulans. Dan selain uban-uban yang ada di bagian depan, bagian samping, bagian belakang, plus di interiornya, Mazda tuh juga memberikan ubahan pada spesifikasinya. Pertama, Mazda ngeklaim bahwa MRCC yang digunakan di mobil ini itu adalah versi yang paling baru dan versi yang paling update. Dan posisi tadi radarnya dia cukup unik ya. Walaupun sebenarnya mobil semacam ini kayaknya dynamic cruise control atau si radar cruise control itu bukanlah sebuah hal yang harus banget ada. Karena kalau orang udah beli mobil ini ya disetir, dipakai ya. Berikutnya, dia punya tambahan fitur yang namanya adalah Smart Brake Support Rear Crossing atau kalau di brand lain tuh semacam RCTA ya. Jadi kalau kita mundur dengan kecepatan di bawah 15 km per jam, itu
kalau ada halangan dari kanan, kiri, atau belakang, dia akan membantu untuk merem. Jadi kalau amit-amit ada motor nyelonong gitu, kita bisa kebantu ya. Plus, untuk fitur-fitur, dia juga ditambahin fitur yang namanya Asymmetric LSD. Plus, ada juga DSC Track, Dynamic Stability Control, untuk khusus untuk track. Dan dua fitur ini cuma ada di versi yang manual doang. Yes, ini emang bakal memberikan sebuah kepuasan tersendiri buat kalian-kalian yang emang suka nge-track. Dan itu emang ditujukan untuk kalian suka main atau bawa mobil ini ke dalam track. Nah, untuk DSC Track-nya sendiri, dia akan mengurangi intervensi dari stability control-nya, sehingga kalian bisa memaksimalkan mobil ini ngepot-ngepotnya atau belok-beloknya di dalam track. Tapi kalau amit-amit dia akan spin parah, dia baru akan melakukan intervensi terhadap mobilnya. Dan Mazda juga memberikan revisi pada electronic power steering-nya, di mana steering rack dari mobil ini tuh udah diganti untuk mengurangi friksi. Dan Mazda ngeklaim kalau perubahan ini memberikan rasa steering itu yang jauh lebih natural. Oke, dan pertanyaan terpentingnya adalah kapan mobil ini dijual? Sebenarnya di Jepang sendiri belum akan dijual dalam waktu dekat. Jadi baru akan dijual di pertengahan bulan Januari 2024, jadi tahun depan ya. Sekitar ya 3 bulan lagi lah ya. Indonesia kapan? Ya kita belum tahu, tapi kita akan korek-korek teman-teman dari Eurocars kapan mobil ini akan dibawa. Termasuk juga warna Aero Grey Metallic ini, karena benar-benar one of a kind banget. Mungkin buat kalian udah bosan sama Soul Red ataupun Machine Grey, ini opsi yang menarik. Oke, selain yang versi Aero Grey Metallic tadi ya, yang versi warna baru, di sini juga ada yang versi warna hitam seperti ini. Velgnya beda ya, dan juga atapnya juga beda karena dia pakai soft top. Jadi ini yang varian Roadster. Yang tadi adalah varian Roadster RF atau Retractable Fastback. Yang varian ini juga unik karena dia menggunakan mesin yang lebih kecil, 1500 cc Skyactiv G yang powernya naik sekitar 4 PS dibandingkan versi yang sebelumnya. Tapi kita juga nggak dapat, jadi ya kita nggak akan bahas-bahas banget masalah mesinnya. Oke, kayaknya sih itu aja ya perbedaan yang bisa kita bahas kalau kita bandingin antara MX-5 yang ini, yang paling baru ini dibandingkan dengan yang versi sebelumnya. Jadi secara umum, mobil ini makin dilengkapin, Jinba Itai-nya tuh value-nya makin diperkuat, terutama buat kalian yang suka nge-track. Mungkin di Sentul gitu, atau mungkin main-main ke Mandalika gitu ya. Suka nge-track, dikasih DSC Track, terus ditambah Asymmetric LSD. Tapi khusus untuk varian yang manual doang, balik lagi ya. Apakah masuk ke Indonesia? Kita nggak tahu. Kita berharap masuk ya, karena ini versi terbaru, jadi moga-moga tahun depan bisa masuk. Itu aja sih kayaknya. Oke, kayaknya itu aja. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka video ini boleh like dan share ke teman-teman kalian. Mampir-mampir juga ke sosial medianya Autonet Max, ada TikTok, ada Instagram, dan juga ada websitenya Autonet Max. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kita juga punya cukup banyak video-video TMS yang lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.